Hai teman-teman, apa kabar? Semoga Anda yang sedang menonton video ini senantiasa sehat, sukses, dan bahagia. Tidak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2021. Di tahun kemarin, teman-teman lebih mengalami suka atau duka. Apapun yang teman-teman alamin, jadikanlah sebagai pembelajaran hidup dan pengalaman hidup Anda yang berlalu, biarlah berlalu. Marilah kita memulai tahun 2022 ini dengan semangat dan harapan baru. Semoga apapun yang teman-teman inginkan, yang teman-teman harapkan terwujud di tahun ini. Mari kita membahas tahun 2022. Tahun 2022 disebut dengan Ren Ying Nian atau macan air. Lalu kapan macan air ini dimulai? Yaitu pada tanggal 4 Februari 2022 jam 4.50 pagi. Saat itu sang kerbau logam akan serah terima tugas kepada macan air. Nah, dimulai dengan 4.51 pagi, sang macan air ini baru bertugas. Dan baby-baby yang lahir setelah itu baru dikategori sebagai baby shio macan. Membahas peristiwa yang akan terjadi di 2022, kita melihat interaksi bintang-bintang di saat itu. Apa sih bintang-bintang yang lagi memegang kendali dan berperanan di tahun 2022? Ada 4 bintang, yaitu bintang pertama bintang Tianliang Hua Lu, yaitu bintang Tianliang yang lagi terang. Bintang Tianliang ini kita simbolkan dengan orang tua. Bintang kedua adalah bintang Ziwei, Ziwei Hua Quan atau bintang raja yang memegang kendali, yang bintang raja memegang power, bintang raja yang lagi berkuasa. Bintang ketiga itu adalah bintang Zuofu. Bintang Zuofu Hua Ke artinya bintang yang berhubungan dengan cuisine, nobleman yang banyak dan memberikan kita saran, pendapat, dan solusi. Terakhir bintang keempat. Bintang keempat ini adalah bintang Wuqu. Wuqu Hua Ji. Bintang Wuqu ini lagi gelap. Bintang Wuqu juga kita simbolkan dengan bintang keuangan. Nah, di tahun 2022 bintang keuangan ini lagi gelap, sehingga kita akan merasakan keuangan yang ketat, dan beberapa negara juga barangkali akan mengalami krisis ekonomi. Dan teman-teman juga akan melihat bahwa perekonomian mulai melemah di negara Asia. Tetapi teman-teman gak usah khawatir. Dengan timbulnya bintang Tianliang, Ziwei, dan Zuofu, mereka ini adalah bintang-bintang yang hyper sekali, yang sangat membantu. Jadi ketika timbulnya krisis, pasti ada solusinya. Timbulkan masalah, pasti ada penyelesaiannya. Dan kita akan melihat beberapa negara, mereka akan lebih kompak untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi ataupun masalah pandemi dunia. Selain kita berbicara 4 bintang tadi, apa sih yang mempengaruhi tahun 2022? Yaitu energinya. Apa sih energi di tahun 2022? Yaitu energi air dari Ren dan energi kayu dari Yin. Yin atau macannya. Jadi macan sendiri itu unsurnya kayu. Jadi tahun 2022 adalah siklus yang saling menghasilkan, yaitu air menghasilkan kayu, dan kita akan melihat kayu bertumbuh dengan subur. Kayu ini artinya kehidupan dan pertumbuhan. Kita berdoa supaya tahun 2022 banyak aspek yang bertumbuh dan memberikan kehidupan. Energi kayu yang kuat itu merugikan unsur tanah, maka tahun depan kita lebih rawan bahaya yang berhubungan dengan tanah, seperti gempa, tanah longsor, dan gunung meletus. Dan ada kemungkinan juga kita mengalami dan rawan dengan bahaya yang disebabkan dengan angin. Tetapi bahaya yang disebabkan oleh air mulai meredah. Karena unsur tanah yang melemah, maka bisnis yang berhubungan dengan tanah masih dalam tahap perjuangan, tetapi sudah lebih bagus dari tahun sebelumnya. Bisnis unsur tanah seperti perhotelan, properti, developer, kontraktor, mall,
tambang pasir, peternakan masih dalam tahap proses pemulihan. Dan kesehatan yang berhubungan dengan tanah seperti saluran pencernaan lebih rentan dan harus diperhatikan. Timbulnya unsur air di tahun 2022 membuat bisnis air mulai bergerak kembali. Bisnis unsur air seperti marketing, komunikasi, trading, ekspor-impor, logistik, waralaba, pelayaran, hiburan, bisnis-bisnis ini akan mengalami pertumbuhan. Selain kita membahas bisnis, kita juga memperhatikan kesehatan. Kesehatan yang berhubungan dengan unsur air adalah ginjal, pinggang, dan saluran pembuangan. Ketiga ini harus lebih diperhatikan dan kita lebih hati-hati. Energi kayu yang makin kuat membuat bidang-bidang yang berhubungan dengan unsur kayu semakin bagus. Bidang usaha yang berunsur kayu seperti pendidikan, kertas, tekstil, perabotan kayu, perkebunan, hasil bumi, tahun ini lebih bagus daripada tahun yang lalu. Unsur yang diuntungkan dari energi tahun macan air adalah api, karena siklusnya adalah air menghasilkan kayu dan kayu menghasilkan api. Nah, teman-teman yang bergerak di bidang unsur api, Anda sangat bahagia karena bintang terang dan unsur terang energi bagus berada dan bersama dengan Anda. Apa saja bisnis yang berunsur api? Yaitu kosmetik dan perawatan kulit, dunia virtual dan media, marketplace, ini semua kategori unsur api. Di tahun 2022 ini kita akan melihat media, dunia virtual, dan marketplace ini akan semakin bertambah, semakin banyak dan mengalami pertumbuhan luar biasa. Salah satu bidang yang berhubungan dengan unsur api yaitu dunia investasi. Karena apapun hasilnya yang datangnya cepat dan perginya cepat itu kategori api, karakter api. Makanya investasi seperti saham, forex, dan bitcoin di tahun ini sangat bergairah. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa ada bintang uci, bintang keuangan ini lagi gelap. Makanya teman-teman perlu manajemen yang bagus dan perlu bijaksana ketika ditawarin supaya uang Anda tetap aman dan nyaman. Yang terakhir unsur yang kita bahas yaitu unsur logam. Dan unsur logam tahun ini juga bagus bagi Anda. Unsur logam itu berhubungan dengan bisnis apa aja, seperti alat medis, perhiasan, farmasi, perbankan digital, otomotif, bahan bangunan, besi, dan baja akan bersinar terang di tahun ini. Dengan hadirnya unsur air dan kayu, unsur logam di tahun ini juga mengalami pelemahan. Makanya diharapkan sakit yang berhubungan dengan paru-paru mulai berkurang dan kita berdoa semoga grafik COVID di negara yang kita cintai ini menurun dan kita bebas beraktivitas. Dan yang terakhir, macan juga merupakan bintang traveling. Oleh sebab itu dunia pariwisata mulai bergerak. Orang lebih banyak berpergian, kaum rebahan mulai bekerja giat. Tetapi hati-hati, Tai Sui di tahun macan juga merupakan bintang traveling star. Sehingga kita harus peduli dan utamakan keselamatan. Tingkat kecelakaan dari jalan, air, atau laut, dan udara juga menjadi lebih tinggi. Bagaimanapun juga, kesehatan, keselamatan kita tetap diutamakan. Demikianlah analisa saya untuk tahun 2022, lebih bersifat umum dan tidak personal. Teman-teman, apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan dan lakukan hendaknya selalu positif. Perbanyak doa dan amal ibadah. Semoga Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberikan yang terbaik buat kita semua. Apabila video ini bermanfaat, mohon di-like, di-subscribe, dan di-share kepada teman-teman Anda. Saya Leli, mohon pamit dan sampai berjumpa di video berikutnya.